Membaca buku sejarah Wali Songo karya Agus Sunyoto ini sungguh mengasihkan, meskipun volumenya relatif tebal tetapi tidak membosankan. Karena di dalamnya disajikan berbagai cerita dan fakta sejarah yang penting dan menarik untuk dikaji. Agus Sunyoto yang rajin ini memaparkan rekonstruksi sejarah Wali Songo dengan penyajian terpadu dimensi bentuk, ruang, dan waktu. Penulis ini telah berusaha mengintegrasi bukti-bukti sejarah, wujud budaya Bendawi, kemasyarakatan, dan pemikiran ideologis ke dalam sebuah buku yang berjudul Atlas Wali Songo, buku pertama yang mengungkap Wali Songo sebagai fakta sejarah. Sejumlah peta dalam buku Atlas ini memberikan informasi tentang lokasi-lokasi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan Wali Songo di Pulau Jawa, khususnya di pesisir utara. Pembaca akan melihat perbedaan buku Agus Sunyoto ini dengan buku-buku sebelumnya tentang Wali Songo seperti buku Solihin Salam yang berjudul Sekitar Wali Songo yang terbit pada tahun 1974, atau tulisan Budiono Hadi Sutrisno dengan judul Sejarah Wali Songo, Misi Pengislaman di Tanah Jawa, terbit tahun 2017, yang merupakan buku bestseller dan telah dicetak ulang hingga 9 kali, atau juga buku berseri tahun 1990-an, karya Arman Ar-Roisi yang berjudul Seri Wali Songo, yang setiap bukunya menceritakan kehidupan masing-masing wali. Atlas Wali Songo menyediakan latar belakang kesejarahan yang memadai dengan dasar ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Uraian informasi yang dimulai dari ruang lingkup luas secara geografis dan kultural mengantarkan informasi yang spesifik, terperinci, dan runut. Mulai buku yang tebal ini, pembaca diberi peluang untuk memperoleh pemahaman tentang penjelasan mengenai macam-macam cara Islam datang di Nusantara dan berbagai saluran penyebaran yang digunakan Wali Songo sesuai dengan kebudayaan setempat. Itulah sebabnya mengapa perjuangan Wali Songo senantiasa dikenang oleh banyak kaum muslimin dan makamnya selalu diziarahi. Banyak pengalaman yang saya peroleh saat pertama membaca buku ini. Setidaknya selama ini saya hanya mendengar kisah Wali Songo dari cerita lisan berdasarkan sumber yang tidak dapat dikonfirmasi. Tingkat validitasnya juga rendah, tetapi hanya itulah yang ada. Hanya cerita setingkat mitos, itulah yang selama ini banyak kita gunakan dalam setiap ceramah dan dakwah, bahkan penulisan buku, terutama yang terikat dengan penyebaran Islam di Nusantara. Akan tetapi dengan membaca buku yang berjudul Atlas Wali Songo, buku pertama yang mengungkap Wali Songo sebagai fakta sejarah ini, kita mendapatkan bukti-bukti historis yang meyakinkan tentang sejarah Wali Songo yang sangat kita hormati itu, sehingga tingkat kredibilitas dan validitasnya lebih tinggi. Dengan demikian, kehadiran Wali Songo tidak lagi ditempatkan dalam pinggiran sejarah sebagaimana terjadi selama ini diberikan oleh pemahaman para penganut Wahabi. Dalam membaca sejarah Wali Songo, selama ini kita selalu terombang-ambing antara mitos dan fakta. Akibatnya kita menyampaikannya, kita merasa kurang yakin, tetapi dengan memperoleh pijakan historis yang kuat seperti buku ini, kita akan lebih yakin untuk menyebarkan serta dalam mempelajari strategi dakwah para pejuang, yaitu Wali Songo. Sangat penting untuk generasi muda kita yang sudah sangat kritis, sebab dengan bukti historis yang ada, mereka akan mudah dan mau memahami perjuangan Wali Songo sebagai perintis penyebaran Islam di Nusantara.
Temuan yang menarik dalam studi sejarah ini adalah adanya kepercayaan Kapatian yang terdapat di kalangan masyarakat Jawa purba, kepercayaan yang secara keliru oleh sejarawan Belanda disebut dengan istilah anisme dinamisme. Kepercayaan ini tidak pernah sirna walaupun berbagai agama besar datang. Ternyata kepercayaan tauhid dalam Kapatian itulah yang memberikan kemudahan masyarakat Jawa dan Nusantara menerima ajaran tauhid yang dibawa oleh Wali Songo, dan Wali Songo bisa menerima ajaran Kapatian sebab Ahlussunnah wal Jamaah mengkategorikan agama secara proporsional, yaitu ad-din, milah, dan nihlah. Kepercayaan Kapatian termasuk dalam kategori milah, yaitu ada bekasnya tetapi tidak lagi diketahui siapa pembawanya dan ritual keagamaannya. Meskipun demikian, berbagai hikmah yang ada di dalamnya patut kita ambil dan perlu kita selamatkan sehingga keberadaan kita berakar kuat dan memiliki pijakan historis. Memang untuk menjadi sejarawan Islam Nusantara dibutuhkan kemampuan lebih. Selain menguasai bahasa kitab kuning, juga menguasai bahasa Jawa kuno. Dengan demikian, sumber-sumber sejarah bisa diambil dari naskah dan bahasa aslinya, bukan mengais-ngais berbagai opini yang dibuat para orientalis yang tentunya banyak yang menyimpang dari pengertian dan maksud sebenarnya dari naskah dan sejarah yang ada. Kemampuan membaca dan kemampuan menafsirkan secara kreatif itulah yang dimiliki oleh sejarawan Agus Sunyoto sehingga mampu menghadirkan Wali Songo sebagai tokoh sejarah yang layak diteladani perilaku pribadinya, semangat juangnya, serta strategi dakwahnya. Dengan menempatkan Wali Songo dalam konteks sejarah ini, berarti menempatkan Wali Songo sebagai manusia, bukan dewa dan dongeng, tetapi manusia yang segala langkahnya merupakan tindakan objektif yang bisa ditiru dan dikembangkan oleh manusia modern saat ini.